Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Christina Talia Dewi dari SMA Negeri 10 Semarang kelas 12 IPS 1. Di sini saya akan menyampaikan beberapa hal tentang perusahaan dagang, mulai dari pengertian, karakteristik atau ciri, jenis-jenis, akun-akun khusus, syarat-syarat, hingga bukti-bukti transaksi. Yuk kita pelajari bersama. Apa sih itu perusahaan dagang? Perusahaan dagang adalah perusahaan yang membeli, menyimpan, dan menjual kembali produk tanpa mengubahnya terlebih dahulu atau tanpa mengubah bentuk dari barang tersebut. Contohnya ialah toko, agen, dan supermarket. Lalu, apa aja sih ciri atau karakteristik dari perusahaan dagang ini? Yang pertama, kegiatannya adalah membeli, menyimpan, dan menjual kembali produk. Kemudian yang kedua, tidak ada proses produksi terhadap barang yang dijual. Kemudian ciri yang ketiga adalah keuntungan yang diperoleh dengan penghitungan penjualan bersih dikurangi harga pokok dan biaya. Serta ciri yang keempat ialah terdapat akun-akun khusus perusahaan dagang. Jadi terdapat 4 karakteristik atau ciri perusahaan dagang ini. Setelah ciri atau karakteristik, apa aja sih jenis-jenis perusahaan dagang ini? Jenis-jenis perusahaan dagang meliputi yang pertama, berdasarkan produk yang diberdayakan. Contohnya ialah perusahaan dagang barang produksi dan perusahaan dagang barang jadi. Kemudian jenis yang kedua ialah berdasarkan macam konsumen yang terlibat. Yang pertama, perusahaan dagang besar atau wholesaler. Kemudian yang kedua, perusahaan dagang perantara atau middleman, dan perusahaan dagang pengecer atau retailer. Lalu, apa aja sih akun-akun khusus pada perusahaan dagang ini? Yang pertama, ialah akun pembelian. Akun ini untuk mencatat pembelian barang dagangan secara kredit ataupun tunai. Kemudian yang kedua, akun penjualan. Akun ini untuk mencatat penjualan barang dagangan, entah itu secara kredit ataupun tunai. Kemudian yang ketiga ialah akun retur pembelian dan pengurangan harga. Akun ini timbul karena mengembalikan sebagian barang yang dibeli, entah itu karena rusak ataupun tidak sesuai pesanan. Kemudian yang keempat adalah akun retur penjualan dan pengurangan harga. Akun ini timbul karena menerima kembali sebagian barang yang telah diterima dari pembeli, entah karena rusak atau tidak sesuai pesanan. Kemudian yang kelima ialah akun utang dagang. Akun ini untuk mencatat pembelian barang atau aktiva lain secara kredit. Kemudian yang keenam ialah akun piutang dagang. Akun ini untuk mencatat transaksi penjualan barang dagang secara kredit serta menerima pelunasan utang. Kemudian terdapat pula akun potongan pembelian. Akun ini untuk mencatat potongan yang diterima pembeli karena melunasi utang dalam masa potongan. Kemudian terdapat pula akun potongan penjualan. Akun ini untuk mencatat potongan yang diberikan oleh penjual karena menerima pelunasan utang dalam masa potongan itu. Kemudian terdapat pula akun beban angkut pembelian, yakni akun yang timbul karena pembayaran beban angkut barang dagangan. Akun selanjutnya adalah akun beban angkut penjualan. Akun ini timbul karena pembayaran beban angkut untuk mengirim barang dagangan. Kemudian akun selanjutnya adalah akun beban pemasaran. Akun ini untuk menampung seluruh beban yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk menjual serta mendistribusikan barang dagangan. Dan akun yang terakhir ialah akun beban administrasi umum. Akun ini untuk menampung seluruh beban operasi kantor dengan tujuan perencanaan dan pengendalian secara umum. Kemudian syarat-syarat penyerahan barang dalam transaksi perusahaan dagang ini apa aja ya? Yang pertama ialah franko gudang pembeli. Kemudian kedua adalah franko gudang penjual. Lalu free on board shipping point atau FOB shipping point. Setelah itu free on board destination point atau FOB destination point. Dan cost insurance and freight atau CIF. Potongan harga yang biasanya atau umumnya berlaku dalam perusahaan dagang antara lain meliputi diskon, potongan tunai atau kotan, dan rabat. Kemudian, syarat pembayaran terdapat beberapa jenisnya. Yang pertama adalah 2/10 N/30. Maksudnya ialah pembeli akan mendapat potongan 2% dari harga faktur jika membayar dalam jangka waktu tidak melebihi 10 hari setelah tanggal faktur. Batas waktu pembayaran adalah 30 hari setelah tanggal faktur. Kemudian yang kedua adalah N/10 AOM atau end of month. Apa sih artinya?
Artinya ialah harga faktur harus dilunasi paling lambat 10 hari setelah akhir bulan tanpa mendapat potongan. Dan yang ketiga ialah 2/10 N/30 ROG atau Receipt of Goods. Apa sih artinya? Pembeli akan mendapatkan potongan sebesar 2% yang dihitung dari harga faktur. Hal ini berlaku jika membayar tidak melebihi 10 hari dari tanggal diterimanya barang dan batas waktu pembayaran dihitung 30 hari dari tanggal penerimaan barang. Dan yang terakhir adalah bukti-bukti transaksi dalam perusahaan dagang. Bukti-bukti tersebut diantaranya: yang pertama, bukti kas masuk adalah tanda bukti bahwa perusahaan telah menerima uang secara tunai atau cash, misalnya penjualan tunai, penerimaan pendapatan, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, bukti kas keluar adalah tanda bukti bahwa perusahaan telah mengeluarkan uang secara tunai, contohnya pembelian tunai, pembayaran gaji, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah memo. Memo adalah bukti pencatatan antar bagian atau antar manajer dan bagian-bagian yang ada di lingkungan perusahaan. Contohnya ialah pengambilan bribe. Kemudian yang keempat, ada faktur. Faktur adalah tanda bukti telah terjadi transaksi pembelian atau penjualan secara kredit. Dan yang kelima, ada kwitansi. Kwitansi ini adalah bukti penerimaan sejumlah uang yang ditandatangani oleh penerima uang dan diserahkan kepada yang membayar sejumlah uang tersebut. Kemudian yang keenam ada nota kontan. Nota ini adalah bukti atas pembelian sejumlah barang secara tunai. Kemudian yang ketujuh adalah nota debit. Nota ini adalah bukti bahwa perusahaan telah mengirim kembali barang yang telah diberi dari langganannya yang disebabkan oleh berbagai hal. Kemudian yang kedelapan ada nota kredit. Adalah bukti bahwa perusahaan telah menerima kembali barang yang sudah dijual kepada pembeli karena sesuatu hal, atau disebut dengan retur penjualan. Dan yang terakhir ialah cek. Cek adalah surat perintah yang dibuat oleh pihak yang mempunyai rekening di bank agar bank membayar sejumlah uang kepada pihak yang namanya tercantum dalam cek tersebut. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Tuhan berkati.